Saat dunia sudah mulai hancur, manusia membangun sebuah kota di bawah tanah untuk melindungi orang-orang di masa depan. Mereka menamai kota tersebut dengan nama Kota Ember. Lalu, di sebuah tempat rahasia, sekelompok arsitek ilmuwan dan saintis berkumpul. Mereka membuat sebuah kotak dan mengisinya dengan sebuah kertas dan benda seperti kaca. Kotak itu diklaim tidak akan bisa dibuka sebelum waktunya habis, di mana mereka mengatur waktunya akan terbuka sendiri setelah 200 tahun. Kotak itu kemudian diberikan kepada wali kota pertama Kota Ember. Lalu, wali kota pertama akan mewariskan kotak itu ke wali kota selanjutnya dan seterusnya. Meskipun tidak ada yang tahu apa isi kotak tersebut. Sampai akhirnya, di wali kota ketujuh meninggal sebelum bisa mewariskan kotak tersebut kepada penerusnya. Kotak yang tersisa 47 tahun itu akhirnya disimpan di lemari dan dilupakan, bersamaan dengan Kota Ember yang semakin tua dan mulai runtuh. Hingga tak terasa sudah berusia 200 tahun. Akhirnya, kotak itu pun terbuka. Scene berpindah ke Kota Ember yang sudah tua dan merusak, listrik yang selalu padam, dan juga stok makanan yang semakin menipis. Ada seorang laki-laki bernama Don Hero, dan bapaknya Loris Hero. Ia sedang bersiap ke acara pemilihan pekerjaan di aula kota. Tiba-tiba, listrik di seluruh kota mati. Lalu, Bapak Don menghitung 1-8 detik. Lalu listrik kota kembali hidup, menunjukkan kalau listrik mati itu tidak akan lama-lama, paling cuma 5-10 detik. Listrik sudah 3 kali mati dalam seminggu ini, dan hanya ada satu generator sebagai sumber listrik kota. Don mengatakan Kota Ember sudah mulai rusak dan tidak layak huni. Jadi dia berniat untuk melihat sendiri generatornya, mungkin saja ada yang bisa dia lakukan. Scene berpindah ke wali Kota Ember, datang ke aula kota dan sudah bersiap untuk acara pemilihan pekerja. Sementara Don juga sudah ada di sana. Lalu ada seorang wanita bernama Lina yang cukup ramah dengan orang-orang di sana. Terlihat Lina sedang terburu-buru menuju aula karena terlambat menghadiri acara pemilihan kerja. Sesampainya di aula, Lina hanya bisa lewat belakang panggung. Sebelum pemilihan, mereka membaca Sumpah Kota Ember yang bunyinya, setia pada kota, berterima kasih kepada pembangun kota, dan seakan-akan mengagungkan generator listrik kota, yang kebetulan juga merupakan satu-satunya sumber listrik yang ditenagai oleh aliran sungai bawah tanah. Lalu, di luar Kota Ember, yang ada hanya kegelapan di mana-mana, dan listrik itu hanya ada di Kota Ember, hasil dari generator listriknya. Hal itulah yang membuat mereka mengagung-agungkan generator Kota Ember. Setelah membaca sumpah yang cukup aneh tersebut, mereka satu persatu mengambil sebuah kertas yang berisi pekerjaan mereka karena sudah lulus sekolah. Dari kertas itu, ada yang menjadi tukang listrik, ada yang menjadi tukang bangunan, sementara Lina mendapatkan pekerjaan sebagai tukang pipa, yang membuat dia tidak senang dengan pekerjaan yang didapatnya. Di sisi lain, Don mendapatkan pekerjaan sebagai pengantar pesan, di mana pekerjaan itu sangat diinginkan oleh Lina. Hal itu pun membuat Lina menjadi kecewa dan kaget karena teman dekatnya yang mendapatkan pekerjaan itu. Selesai acara, Don menemui Lina untuk bertukar pekerjaan. Don mengatakan kalau dia tidak ingin menjadi pengantar pesan. Sementara Lina, yang memang sangat menginginkan pekerjaan tersebut, sangat senang dengan tawaran Don. Jadi mereka berdua bertukar pekerjaan di sana. Kemudian Lina pulang mengabari tetangga dan neneknya kalau dia menjadi seorang pengantar pesan. Nenek Lina ini sudah pikun karena sudah tua. Lina juga punya seorang adik kecil bernama Poppy. Scene kemudian berpindah ke rumah Don, di mana ayahnya ini memberikan Don hadiah sebuah alat karena sudah lulus dari sekolah dan dapat pekerjaan. Tapi ayahnya tidak memberitahu fungsi alat itu untuk apa. Ayah Don yang terlihat seperti orang yang pintar dan jenius. Ia bisa membuat macam-macam alat keren dari barang-barang di rumahnya. Bahkan terlihat ada sebuah robot di sana. Scene kembali lagi ke rumah Lina, di mana rutinitasnya setiap hari adalah menidurkan Poppy yang hanya bisa tidur kalau diputarkan sebuah rekaman suara milik orang tuanya yang sudah meninggal. Lalu keesokan harinya, Lina berangkat ke kantor tempatnya bekerja sebagai pengantar pesan. Setelah daftar dan mendapatkan seragam merahnya, dia langsung berangkat ke stasiun penempatannya. Begitu juga dengan Don menuju ke tempat pipa bawah tanah karena sudah bertukar pekerjaan dengan Lina sebagai tukang pipa. Dia punya rekan kerja yang sudah tua,
bernama Sul, yang mana dia ini membantu Don karena anak baru. Sul juga memberinya sepatu dan helm kerja yang terlihat cukup usang. Kemudian Don disuruh menulis namanya di helm. Siapa tahu dia bakal mati atau hilang nanti. Jadi rekannya bisa tahu siapa yang mati. Kalau misalnya helmnya ketemu tapi orangnya tidak. Scene balik lagi ke Lina, di mana dia sudah mendapatkan pelanggan pertamanya, yaitu pesan untuk seseorang bernama Clary yang tinggal di greenhouse. Dan kebetulan Lina ini juga kenal dengan Clary, yaitu teman almarhumah ayahnya. Lalu terdengar seseorang yang berteriak meminta tolong dari samping greenhouse. Muncul dari jalan gelap, di sana ada seorang pria yang mencoba keluar dari kota Ember. Tapi ternyata di luar sangat gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Lalu dia berkata habis diserang semacam makhluk besar sebesar rumah, tapi untungnya berhasil kabur dan kembali ke kota Ember. Dua orang penjaga kemudian datang dan membawanya pergi, karena mencoba keluar dari kota Ember itu dianggap ilegal. Lina sedikit penasaran kenapa orang ingin keluar dari kota Ember. Padahal itu dilarang dan bisa masuk penjara, tapi tetap saja ada orang yang ingin keluar. Lina kemudian menemukan sebuah benda yang terjatuh milik orang tadi lalu mengambilnya. Scene kembali lagi kepada Don yang sedang bekerja menambal pipa yang bocor bersama Sul. Don bertanya kenapa tidak diganti dengan pipa yang baru. Tapi Sul menjawab dia cuma menambal sejak awal bekerja sebagai tukang pipa. Setelah menambal pipanya, Don bertanya apakah bisa pergi ke generator karena dia sangat penasaran dengan generator yang selalu mati. Tetapi Sul malah tidur. Kemudian Don mencoba melihat-lihat di sana dan menemukan sebuah pintu menuju ke tempat generator. Sayangnya pintu itu dikunci dan tidak bisa dibuka. Don kemudian mencuri peta terowongan bawah tanah milik Sul di sakunya dan berusaha menemukan jalan lain yang bisa tembus ke tempat generator. Tapi Don tidak sengaja malah menemukan sebuah terowongan yang dihapus dari peta. Don mencoba masuk ke terowongan itu dan menemukan sebuah pintu yang bertuliskan Ruang 351. Tetapi pintu itu dikunci. Lalu Don lanjut mencari jalan lain. Don lalu menemukan sebuah pengait yang menuju ke atas. Karena lagi-lagi penasaran, Don memutuskan untuk memanjat ke atas. Pintu ternyata langsung tembus ke tempat penyimpanan makanan yang terlihat sudah sangat kosong di sana. Hanya ada beberapa kaleng makanan di pojok, yang ternyata benar kata orang-orang di mana kota Ember mengalami krisis makanan. Tiba-tiba seorang petugas penyimpanan muncul bernama Looper. Tanpa banyak bicara, Looper langsung mengusir Don dari sana dengan cukup kasar. Saat Don mau kembali ke tempat pipa, generator kota lagi-lagi mati, dan kali ini matinya cukup lama, sampai dia bertemu dengan Lina di tengah gelapnya kota. Mereka berdua mulai khawatir dengan keadaan kota yang mulai rusak semua. Dan generatornya akhir-akhir ini mati terus. Lina lalu menceritakan tentang pria yang mencoba keluar tadi pagi dan berpikir mungkin memang ada jalan keluar dari kota Ember. Kemudian listrik menyala dan ada pengumuman kalau semua tukang pipa dipanggil untuk bertugas. Lina kemudian menunjukkan benda yang ditemukan tadi pagi kepada Don. Don mengatakan itu berasal dari seekor kumbang. Lalu dia tertarik dan memintanya dari Lina. Lina kembali ke rumahnya untuk mengecek neneknya sambil menyebarkan pesan kalau generatornya mati selama 7 menit, di mana itu kematian listrik paling lama selama ini. Di sisi lain, Don yang mulai kembali ke tempat kerjanya, melihat sendiri generator raksasa yang disembah selama ini terbakar hebat. Sampai temannya mengatakan kalau generatornya rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Di sisi lain, nenek Lina sedang sibuk mencari sebuah benda titipan buyutnya yang sangat istimewa, tapi dia lupa di mana. Lalu, di dalam lemari baju, Poppy makan robekan kertas dari sebuah kotak, kemudian dibawa oleh Lina. Neneknya melihat kotak yang dibawa Lina, lalu sadar kotak itu kotak istimewa yang dia cari. Tapi pas ditanya isinya apa, si nenek malah lupa. Jadi, Lina kembali lagi bekerja dan mendapatkan pesan dari Looper untuk wali kota, yang pesannya kapalnya sudah siap. Lina langsung pergi ke kantor wali kota untuk menemui Pak Wali Kota. Dan saat berada di lorong tempat foto-foto wali kota sebelumnya, mereka berhenti di foto wali kota ke-7 yang sedang membawa sebuah kotak mirip punya Lina di rumah. Lina mengatakan kalau wali kota ke-7 adalah kakek dari kakeknya. Di sini diketahui kalau Lina keturunan langsung dari wali kota ke-7. Bahkan rumah yang dia tinggali itu rumah wali kota ke-7. Lalu saat Lina bertemu dengan wali kota, ia menyampaikan pesan dari Looper dengan bisik-bisik. Setelah itu, Lina bertanya tentang kotak di foto wali kota ke-7. Tapi wali kota sepertinya tidak tahu dan tidak menjawab pertanyaan Lina. Lalu, Lina pun pulang.
Scene berpindah ke Don yang sedang mencocokkan benda dari Lina yang merupakan tanduk seekor kumbang dengan gambar yang ada di buku milik bapaknya. Tapi di buku bapaknya, kumbang itu berukuran sangat kecil dibandingkan dengan ukuran manusia. Bapak Don juga sepertinya menyembunyikan sesuatu saat ditanya. Kembali lagi ke Lina yang mulai penasaran dengan kotak tadi yang isinya sebuah kertas yang kemudian dibaca oleh Lina. Tapi karena Poppy merobeknya, jadi agak susah untuk Lina membacanya. Ada juga sebuah benda persegi seperti kaca yang dia juga tidak tahu apa itu. Lina kemudian bertanya kepada temannya, Lizzie, tapi dia juga tidak tahu dan tidak peduli. Lalu Lina pulang lagi dan mengumpulkan kertas-kertas robekan Poppy dan mencocokkannya. Tak lama kemudian, generator mati lagi. Lalu saat sudah hidup, Lina melihat neneknya sudah meninggal dunia. Karena neneknya sudah mati, Lina dan adiknya harus pindah ke rumah tetangganya, yaitu Nyonya Murdo. Saat bercerita ringan, di waktu makan dan sedang membahas kota yang sudah mulai rusak, Nyonya Murdo mengatakan bantuan akan datang dari para pembangun kota. Ini membuat Lina cukup penasaran lagi dengan kotak warisan neneknya yang kata neneknya itu cukup istimewa. Jadi Lina bertekad untuk membongkar teka-teki di balik kotak miliknya yang juga merupakan warisan wali kota ke-7. Saat dia merangkai satu persatu sobekan, ada tulisan Pipeworks atau tukang pipa. Kemudian Lina membawanya ke Don. Lalu Don tahu sesuatu yang mirip dengan tulisan itu, yaitu sebuah buku peninggalan para pembangun kota yang ada di aula. Dan benar tulisannya cocok dengan kertas milik Lina yang ternyata adalah sebuah instruksi untuk melakukan sesuatu. Tapi sayangnya sebelum membaca instruksinya, ada penjaga datang jadi mereka harus pergi dari sana. Saat di rumah, mereka coba menebak-nebak salah satu kata. Ada yang berbunyi exit atau keluar. Jadi Don berpikir mungkin ada jalan keluar dari kota Ember. Dia kemudian mengajak Lina untuk pergi ke pintu misterius ruang 351 yang dia temukan kemarin dan mencoba membuka pintu itu. Tak lama ada orang yang sepertinya mau masuk juga ke sana. Tapi sialnya mereka bertemu dengan seekor tikus tanah raksasa. Lalu kemudian mereka pergi dan menjatuhkan cukup banyak makanan dan kaleng. Sialnya, Don dan Lina juga bertemu dengan makhluk itu. Jadi mereka kabur lewat pintu yang menuju ke ruang penyimpanan makanan yang ditemukan Don kemarin. Dengan segala usaha melawan makhluk itu, mereka berhasil pergi ke ruang loker tukang pipa. Lina melihat helm milik Don ada tulisan Mayflat, yaitu nama bapak Lina. Don mengatakan kalau orang sebelumnya mati karena tenggelam. Lina yang tahu hal ini lalu pergi ke tempat Clary untuk curhat tentang bapaknya yang mati tenggelam dan juga tentang kotak misterius yang ditelitinya. Clary kemudian mengajak Lina ke ruang rahasia miliknya dan membeberkan rahasia yang cukup mengejutkan, di mana bapak Lina ternyata juga berusaha keluar dari kota Ember. Dia bahkan punya alat untuk menggali terowongan, tapi sayangnya karena suatu insiden, terowongan itu banjir dan menenggelamkannya. Setelah itu, Lina kembali lagi menyelidiki kertas miliknya. Lalu kebetulan melihat Lizzie yang membawa banyak sekali kaleng makanan nanas. Padahal nanas itu sudah lama habis stoknya. Lizzie seperti menghindar saat ditanya dapat dari mana. Mungkin karena terpaksa, Lizzie cerita kalau dia dikasih sama Looper pacarnya. Dan kebetulan, Looper juga kemudian muncul dari ruangan pipa dengan luka yang cukup parah. Lina yang melihat Looper terluka langsung menemui Don yang sedang bekerja. Lina memberitahu sepertinya yang diserang makhluk di dekat ruang 351 kemarin adalah Looper. Dia juga sebelumnya mengirim pesan bisik-bisik untuk wali kota. Kemudian mereka memutuskan untuk membuka paksa ruang 351. Di sana, mereka menemukan banyak sekali makanan, bahkan sampai penuh ruangan itu. Lalu ada wali kota yang sedang tidur dengan santainya sambil makan-makan. Padahal katanya stok makanan di kota itu menipis dan sedang mengalami krisis makanan. Ternyata krisisnya gara-gara dimakan sendiri sama wali kota. Mereka lalu kembali ke kamar Lina. Di sana, mereka mulai menyalahkan wali kota mereka yang korup. Sementara Poppy tidak mau tidur. Lina menyuruh Don untuk memutarkan rekaman suara milik orang tuanya. Setelah mendengarkan rekaman, Don menyadari sesuatu, lalu pulang tanpa penjelasan sama sekali. Dia menemui ayahnya yang ternyata ada di rekaman milik bapak Lina. Bapak Lina dan bapak Don ini pernah berusaha keluar dari kota Ember, tapi sayangnya gagal dan menewaskan bapak Lina. Sejak saat itu, bapak Don terpukul dan tidak pernah mengurus hal seperti itu lagi. Tapi Don mengatakan ke bapaknya kalau dia yakin ada jalan keluar dan akan membuktikannya. Hari ini adalah hari menyanyi. Ada sebuah hari di mana semua orang berkumpul di depan gedung wali kota, lalu bernyanyi bersama.
Sementara Lina pergi ke gedung wali kota, menemui penjaga di sana, memberitahu penjaga kalau wali kota itu korup. Tapi ternyata si penjaga juga sekongkol sama wali kota. Lina pun terpaksa menghadapi wali kota yang sedang santai makan di sana, sambil memegang sebuah kaca persegi mirip yang ditemukan Lina di kotak. Lina mengatakan saat bersama Don, mereka melihat wali kota di ruang 351 sedang makan. Tapi wali kota tidak peduli dan malah tertarik dengan kotak yang dibawa Lina. Lalu menyuruh bawahannya mengambil secara paksa. Untungnya, tiba-tiba generator mati lagi dan Lina berhasil kabur dengan mengambil kaca persegi milik si wali kota. Para penjaga kemudian ditugaskan untuk mengejar Lina dan mencari Don. Mereka sudah menjadi buronan seluruh kota karena dianggap memberontak. Rumah Don juga didatangi banyak penjaga. Tapi untungnya, Bapak Don bisa mengulur waktu untuk anaknya kabur. Kemudian Lina dan Don pergi ke greenhouse milik Larry, yang tentunya juga sudah didatangi penjaga. Untungnya ada ruangan rahasia milik Larry, di mana mereka bisa bersembunyi. Don melihat alat milik bapaknya Lina yang untuk menggali terowongan. Dan karena suatu alasan, dan tahu kalau yang membuat alat itu adalah bapaknya. Akhirnya, Don mengatakan pada Lina, kalau Loris yang ada di rekaman miliknya adalah nama panggilan bapaknya Don. Mereka kemudian mencoba keluar dengan menaiki alat tersebut dan memasuki terowongan yang tembus ke sisi lain kota. Lina memberikan kaca persegi milik wali kota yang tadi diambilnya, lalu menggabungkannya dengan kaca persegi miliknya, yang kemudian membentuk sebuah logo generator. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke ruangan generator kota. Tapi, karena mereka sudah menjadi buronan dan tak mungkin kembali lagi setelah keluar nanti, Lina pun meminta untuk mengajak Poppy. Di sisi lain, semua orang sudah berkumpul di depan gedung wali kota untuk menyanyi bersama. Don dan Lina dengan sembunyi-sembunyi memanggil Poppy untuk ikut. Lalu pergi ke tempat generator. Tapi sayangnya pintu tidak bisa dibuka. Mereka bertanya kunci pada Sul, tapi dia juga tidak tahu. Lina lalu menyadari pola lantai di sana sama seperti pola yang ada di kertasnya. Lalu menemukan sesuatu di belakang loker tukang pipa, yaitu ribuan loker lainnya. Di balik loker itu ada tulisan boat atau perahu, sama seperti tulisan yang ada di kertas Lina. Ada juga petunjuk di sana untuk memutar sesuatu. Lalu mereka mencoba memutar salah satu knop di sana dan berhasil menggerakkan loker-loker itu menuju ke ruang generator. Mereka baru tahu kalau perahu itu gunanya untuk mengapung di air. Tapi sayangnya air di sana terlalu rendah dan perahunya hancur menabrak salah satu generator. Lalu mereka mencari petunjuk lagi dan masuk ke ruangan mesin generator yang hanya bisa dibuka dengan dua kaca milik Lina dan wali kota digabung. Mereka sampai di ruangan kendali yang belum pernah dimasuki orang sebelumnya. Kemudian, menyalakan mesin-mesinnya dengan menggunakan kunci kaca tadi. Mereka membaca lagi panduan yang ada di kertas Lina dan memutar beberapa knop di sana sesuai panduan. Tapi sayangnya, karena sudah tua, roda gigi turbinnya itu rusak dan menyebabkan tekanan air naik. Sul, yang tahu ada bahaya, langsung pergi ke turbin yang rusak dan memperbaikinya. Meskipun dia juga tidak tahu gimana caranya. Don yang khawatir kemudian turun menemui Sul dan meminjamkan alat pemberian bapaknya yang secara ajaib bisa membuat mesinnya berfungsi lagi. Air mulai naik dengan cepat sampai ke permukaan dan mengacaukan acara bernyanyi di depan gedung wali kota. Pak wali kota pun panik dan pergi ke ruang 351 miliknya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia juga bertemu dengan Looper, yang mana wali kota juga mengingkari janjinya untuk mengajak Looper ke dalam ruang 351. Setelah masuk dan mengunci pintu ruangannya, ternyata tikus tanah kemarin ada di dalam dan akhirnya memakan si wali kota. Di sisi lain, Don mengajak Sul untuk pergi dari kota Ember. Tapi Sul tidak mau dan memilih tetap di sana untuk menahan mesinnya agar tetap berfungsi. Lalu mereka bertiga pergi menaiki salah satu loker dan berhasil melewati turbin generator menyusuri sungai bawah tanah. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang sepertinya sudah disiapkan oleh para pembangun kota. Ada beberapa benda baru di sana bagi Don dan orang-orang Ember, seperti korek api lengkap dengan panduan memakainya, dan juga ada lilin. Setelah melewati beberapa ruangan dengan banyak kata-kata, mereka akhirnya bisa keluar dari kota Ember. Sayangnya, di luar gelap sekali, tidak ada cahaya sedikit pun. Jadi mereka cukup kecewa karena ternyata benar yang dikatakan orang-orang, bahwa tidak ada cahaya selain di kota Ember. Tapi mereka sudah terlanjur keluar dan tidak tahu cara kembali lagi. Lalu mereka akhirnya tertidur sampai akhirnya matahari terbit. Dan di saat inilah untuk pertama kalinya mereka melihat matahari dengan cahaya yang sangat terang
dan kagum dengan indahnya kehidupan di luar kota Ember. Mereka kemudian menemukan sebuah lubang tepat di atas kota Ember yang sangat jauh di bawah. Mereka lalu menulis sebuah petunjuk dan cerita tentang dunia luar, dengan mengikatnya ke sebuah batu dan menjatuhkannya ke kota Ember. Dan sangat beruntung sekali, kertas tersebut langsung ditemukan oleh bapaknya Don.